Jadi di Desa Ketangga perlu kita ingat kembali bagaimana desa ini dipimpin oleh 3 wali desa. Yang pertama Raden Plompong, yang kedua Jaya Prana, dan ketiga Tuan Lebih. Menurut masyarakat Desa Ketangga yang namanya wali desa ini, ada yang berpendapat dia adalah raja atau sultan. Ada juga yang berpendapat dia sebuah tokoh karismatik yang berkreasi membangun sebuah wilayah itu sehingga dikukuhkan sebuah kerajaan besar yang namanya Selaparang. Salah tokoh yang 3, yang pertama Raden Plompong itu, menurut penuturan leluhur kami bahwa Raden Plompong itu pada tahun Alif berada di Bayan, diturunkan ke Selaparang pada tahun Ba, diangkat menjadi sultan dengan julukan Sultan Mangu. Yang kedua, Jaya Prana. Jaya Prana ini adalah sebuah tokoh yang legendaris dan dikabarkan dan diceritakan juga oleh leluhur kami, dialah yang bergerak ke Jawa mendirikan pedukuhan-pedukuhan di Jawa. Tuan Lebih sebagai tokoh juga dan disebut sebagai wali desa. Menurut penuturan leluhur kami, dia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Lebih inilah yang datang ke Pulau Lombok, sorot kiri sorot kanan melihat keadaan. Dari sinilah dia bergerak menyebarkan tarekat, menyebarkan agama ke Nusantara. Jadi menurut cerita daripada Museum NTB pada pemerintahan Haji Lalu Sabaruddin Akbar, ketika Haji Lalu Sabaruddin Akbar ini memerintah, dari pihak Museum NTB mengatakan di wilayah Nusantara ini ada 2 sabuk pusaka, di Aceh 1 dan di Lombok 1. Nah, yang di Lombok ada di Desa Ketangga sebagai jejak para wali. Di ujung sabuk bertulis Muharram tahun Ba, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah yang dikatakan peninggalan Raja Selaparang itu ada sebuah sabuk pusaka yang bertulis Syekh Abdul Qadir Jailani tahun Ba. Itu menguatkan bahwa Tuan Lebih ini sebagai penyebar Islam kala itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Peristiwa-peristiwa yang ada di Desa Ketangga menurut cerita daripada leluhur kami di sini adalah pasca kepemimpinan Raja Selaparang. Ketika bubar kerajaan Selaparang, jadi 2 kali putra dari Bayan turun ke desa ini. Satu yang menjadi sultan dengan julukan Sultan Mangu, yaitu Raden Plompong. Yang kedua, ketika bubar kerajaan Selaparang, para raden enggan memimpin. Ada yang menurunkan diri atau tidak memakai kastanya menjadi rakyat biasa, tetapi selalu dicari oleh banyak orang atau masyarakat. Dialah pewaris tanpa gelar. Nah, di Desa Ketangga ketika bubar kerajaan Selaparang, para raden enggan memimpin, datanglah sepupu yang dari Bayan yang bernama Raden Ciah memimpin Desa Ketangga zaman kerajaan Bali. Dan ada beberapa peristiwa kala pemerintahan daripada Raden Ciah itu. Yang pertama adalah dilabuhnya atau ditenggelamkannya adik daripada Raden Wijaya, yaitu Denda Ratnayu, atau dilabuhnya salah satu adik dari Raden Wijaya, Denda Ratnayu, yang dilakukan di Pantai Ampenan, sehingga masyarakat Ketangga biasanya setiap tahun kadang-kadang ada yang berziarah ke Pantai Ampenan mengenang sebuah peristiwa ada putri atau Denda yang dilabuh ditenggelamkan karena bersalah anggapan daripada masyarakat. Tapi sebenarnya Denda ini hanya sekedar
menerima surat yang diantar oleh Langlang, sang pengantar surat. Kebetulan dilihat masuk ke dalam rumah sehingga dianggap melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga dihukum dilabuh atau ditenggelamkan di Pantai Ampenan. Ada dua pendapat yang kami diceritakan oleh leluhur kami tentang peristiwa Denda Ratnayu ini dilabuh atau ditenggelamkan. Yang pertama dikatakan meninggal karena ditenggelamkan, sehingga masyarakat desa tetangga berziarah ke Pantai Ampenan dengan membuat kuburan-kuburan dan berdoa di sana. Pendapat yang kedua, Denda Ratnayu yang ditenggelamkan itu tidak meninggal, diselamatkan oleh buaya, kembali ke desa tercinta, menyamar menjadi rakyat biasa, dan melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ada juga kami diceritakan peristiwa besar yang terjadi di desa ini. Ada istilah Raden Ilang Ketangga. Raden Ilang ini ada 3 cerita. Yang pertama, Raden Ilang yang pergi berperang dan disebut Raden Sabil. Jadi ada juga Raden Ilang yang keluar mendirikan pedukuhan-pedukuhan dan pedalaman-pedalaman di luar pusat pemerintahan Kerajaan Selaparang. Ada yang ke Mas Bagi, ada yang ke Sakra, dan ada ke daerah lain. Ada juga Raden Ilang yang ketiga mengejar ikan mas yang terbang dan tidak kembali lagi. Konon dalam cerita masyarakat kami di sini yang disebut dia adalah Raden Sri Bali, karena dia tidak bisa luka dan tidak bisa dihitan. Dia menghilang dan dia menjelma menjadi seorang pemimpin besar di luar Lombok.